Wisma Putra dari program studi manajemen dan humaniora kelompok 3 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas proyek dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Abu Bakar Esos MM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Digitalisasi Hukum Perdagangan. Sebelum lanjut ke isi materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota pertama yaitu Abdal Muhammad Alfat, selanjutnya Zakia Zalsa Putri Wahyu, lalu ada Siti Sopiah, Nelpi Pebiani Putri Hermawan, dan yang terakhir Syahida Nurul Akmal. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pembahasan tentang digitalisasi hukum perdagangan. Di slide ini, saya akan menjelaskan apa itu definisi digitalisasi hukum perdagangan. Digitalisasi hukum perdagangan adalah penerapan teknologi digital dalam kegiatan perdagangan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan transaksi yang aman, cepat, efisien, dan memiliki kepastian hukum. Tujuan utama dalam digitalisasi hukum perdagangan yang pertama adalah menciptakan transaksi yang aman, cepat, dan efisien. Kedua, memberikan kepastian hukum. Ketiga, melindungi pelaku usaha dan konsumen. Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Apa sih contoh dari digitalisasi hukum perdagangan? Yaitu ada e-commerce atau marketplace, kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan pembayaran digital seperti KRIS, e-wallet, dan m-banking. Mengapa digitalisasi hukum perdagangan diperlukan? Perkembangan internet mengubah pola perdagangan yang dahulu tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Pertumbuhan e-commerce saat muncul risiko baru seperti penipuan online dan kebocoran data. Diperlukan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dasar hukum di Indonesia, peraturan yang mengatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Selanjutnya itu ruang lingkup digitalisasi hukum perdagangan. Poin pertama ada kontrak dan tanda tangan elektronik. Perjanjian yang dibuat melalui media elektronik seperti website, aplikasi, marketplace, atau email untuk mengesahkan dokumen atau perjanjian tersebut dapat digunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Poin kedua itu perlindungan data pribadi. Peraturan yang bertujuan menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Poin selanjutnya itu pembayaran digital. Transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik seperti menggunakan QRIS, wallet, mobile banking, atau transfer online. Sistem ini memudahkan transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi pembayaran. Yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa online. Mekanisme penyelesaian perselisihan yang timbul dari transaksi elektronik melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan yang dapat dilakukan secara daring untuk mempermudah proses penyelesaian. Selanjutnya yaitu manfaat
konsumen membeli barang melalui media sosial dan sudah melakukan pembayaran, tetapi barang yang dipesan tidak pernah dikirim oleh penjual. Dari sisi hukum, tindakan tersebut dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang ITE karena termasuk penipuan melalui media elektronik. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, sedangkan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Contoh ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam melindungi konsumen di era perdagangan digital. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Sebagai kesimpulan, digitalisasi hukum perdagangan merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital. Hukum berperan penting dalam menciptakan transaksi yang aman dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Di sisi lain, masih terdapat tantangan seperti cybercrime dan kebocoran data yang perlu diatasi melalui regulasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tercipta ekosistem perdagangan digital yang aman dan berkelanjutan. Nah, itulah materi pembahasan tentang digitalisasi hukum perdagangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita tentang bagaimana teknologi dan hukum saling berkaitan dalam aktivitas perdagangan di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.